Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dakwah Rasulullah periode Madinah, periode Makkah. Hikmah sejarah Rasulullah antara lain, yang pertama, dengan persaudaraan yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Yang kedua itu persatuan dan saling menghormati antara agama. Yang ketiga itu menumbuh kembangkan tolong menolong antara yang kuat dan lemah, dan yang kaya dan miskin. Memahami bahwa umat Islam harus berpegang menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima itu memahami dan menyadari bahwa kita wajib agar menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala antara manusia dengan manusia. Yang keenam itu kita mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketujuh itu menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Yang kedelapan itu terciptanya hubungan yang kondusif. Sikap dan perilaku yang mencerminkan dari dakwah Rasulullah itu, yang pertama itu mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul dan Nabi, penutup para nabi. Dua, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu mensosialisasikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, gemar dan senang membaca buku sejarah nabi-nabi. Yang kelima itu memelihara silaturahmi dengan sesama manusia. Yang keenam itu berkunjung ke tanah suci Mekah atau Madinah untuk melihat atau menapak tilas perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh itu mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis-hadisnya, itu merawat dan melestarikan tempat ibadah seperti masjid. Ke-11 itu menekuni dan mempelajari warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dakwah periode Mekah ini, hikmah dari sejarah Rasulullah pada periode Mekah antara lain menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Itu diterangkan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 75 dan surah Al-Baqarah ayat 214. Dan memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah, yang mana artinya itu tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah SAW dalam sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam di dakwahnya. Melalui dakwah Rasulullah SAW, umat manusia khususnya umat Islam mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhoi Allah. Melalui dakwah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pemahamannya tentang hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan laki-laki. Islam menegakkan ajaran persamaan derajat di antara manusia dan pemberantas pembudakan.
melalui penghapusan pembudakan, maka siapapun manusia status derajatnya di mata Allah adalah sama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ketika ada kata-kata saya yang salah, mohonlah saya dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.